kami dari tim Dewantara dengan bidang lomba perencanaan bisnis dengan saya, Dwi Sriwahyuni, dan kedua rekan saya, Ayu Wulandari dan Warsini dari STIE PGRI Dewantara Jombang. Negara maritim menjadi hal yang tidak asing bagi kita. Ya, ini adalah julukan bagi Indonesia dengan 70% wilayah yang berupa kelautan dan menjadikan Indonesia sebagai negara produsen perikanan laut terbesar kedua di dunia setelah Cina. Sebagai negara maritim, seharusnya industri perikanan dan kelautan menjadi sektor yang menyumbang pendapatan terbesar di Indonesia. Namun, faktanya, di tahun 2022, kontribusi ekonomi produk domestik bruto untuk sektor kelautan dan perikanan sangatlah minim, yaitu hanya menyentuh angka sebesar 2,8%. Hal ini merupakan dampak dari melimpahnya sumber daya perikanan yang tidak didukung dengan konsumsi ikan pada masyarakat. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2022, konsumsi ikan mencapai 55,4 kg per kapita, yang mana berdasarkan daerahnya, angka konsumsi ikan tertinggi berada di daerah Maluku, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Selatan, di mana daerah-daerah ini merupakan daerah yang dekat dengan kelautan. Sehingga dapat dilihat bahwa rendahnya konsumsi ikan di Indonesia juga dipicu oleh konsumsi ikan yang tidak merata. Hal ini diakibatkan karena sulitnya distribusi ikan antar wilayah, yang mana dinilai masih kurangnya infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendistribusikan ikan berkualitas tinggi untuk sampai ke tangan konsumen. Masa hidup komoditas yang pendek yang juga dipengaruhi oleh rantai penjualan yang panjang, ini mengakibatkan kualitas ikan akan menurun. Hal inilah yang juga akan berimbas pada pola konsumsi ikan di masyarakat. Masyarakat akan cenderung memilih daging dan ayam sebagai sumber protein hewani karena kedua protein hewani ini mudah ditemukan di berbagai daerah. Selain dari segi konsumen, rantai penjualan yang panjang ini juga berimbas pada nelayan. Nelayan sering menghadapi tantangan dalam menjual hasil tangkapan mereka. Keterbatasan akses pasar dan perantara yang didominasi oleh tengkulak seringkali mempengaruhi keuntungan yang diperoleh oleh nelayan. Sehingga, untuk menghadapi hal ini, kami menciptakan Marine Mart sebagai bentuk perkembangan teknologi yang mampu menunjang blue economy. Dalam konteks ini, Marine Mart hadir sebagai aplikasi inovatif yang menghubungkan nelayan sebagai pemasok dengan konsumen melalui konsep bisnis B2C. Marine Mart adalah sebuah aplikasi jual beli hasil kelautan yang mencakup berbagai produk, dengan tujuan utamanya adalah untuk mempermudah nelayan dalam menjual hasil tangkapan mereka tanpa melalui perantara, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dan memperpendek rantai distribusi ikan untuk menjaga kualitas produk kelautan yang dijual hingga sampai ke tangan konsumen. Yang nantinya, hal ini diharapkan akan mampu menjadi suntikan ekonomi bagi Indonesia, khususnya dalam mewujudkan ekonomi biru di Indonesia. Marine Mart menyediakan berbagai fitur. Sebelum menggunakan berbagai fitur, para penjual akan diberikan sosialisasi dan arahan terlebih dahulu, baik secara online maupun offline. Terdapat 4 fitur yang tersedia pada Marine Mart, yaitu beranda, status, dompet, serta fitur informasi dan edukasi. Pada fitur beranda akan menampilkan produk yang tersedia pada Marine Mart dengan kelompok produk yaitu ikan segar, olahan ikan, rumput laut, kerajinan, dan kebutuhan nelayan. Lalu pada fitur status akan menampilkan terkait rute dan situasi terkini barang yang diperoleh oleh pembeli. Pada fitur dompet akan menampilkan terkait pembayaran serta penghasilan diperoleh nelayan secara rinci. Selain itu juga terdapat fitur informasi dan edukasi yang menyediakan informasi dan edukasi seputar perikanan dan kelautan. Berikut adalah analisis pastel yang telah kami pertimbangkan. Dalam operasionalnya, Marine Mart akan memperhatikan 4 hal. Yang pertama, yaitu sistem pemesanan dan pengiriman, yang mana Marine Mart akan mengoperasikan sistem pemesanan dan pengiriman yang efisien. Tim operasional akan mengelola pesanan, mempersiapkan produk, dan mengkoordinasikan pengiriman dengan menggunakan jasa logistik khusus dan terpercaya untuk menjaga kualitas produk. Yang kedua, Marine Mart akan memastikan ketersediaan produk yaitu dengan menjaga rantai pasok dan menjalin hubungan dengan pemasok yaitu nelayan dan pihak-pihak terkait. Yang ketiga, Marine Mart akan menggunakan sistem manajemen inventory yang canggih untuk memastikan
ketersediaan stok yang cukup dan menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Yang keempat, Marimat juga akan memberikan layanan pelanggan yang responsif dan profesional. Dalam hal pemasaran, Marimat juga akan melakukan beberapa hal, mulai dari yang pertama, branding dan citra yang baik dengan cara menjaga kualitas produk dan layanan. Yang kedua, melakukan strategi pemasaran digital melalui media sosial, iklan, dan konten berkualitas. Yang ketiga, Marimat juga akan meluncurkan program royalti dan promosi untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui promo dan diskon. Yang keempat, Marimat juga akan bekerja sama dengan mitra strategis mulai dari restoran, bisnis kuliner, hotel, dan sektor terkait lainnya untuk memperluas jangkauan pelanggan. Selain itu, Marimat juga akan berkolaborasi dengan stakeholder, yaitu Dinas Kelautan, Perikanan untuk melakukan sosialisasi dan mendukung penggunaan Marimat di masyarakat. Dan untuk target pelanggan Marimat, yaitu nelayan, pengrajin hasil laut, masyarakat umum, hingga restoran dan bisnis kuliner. Dan hitungan terperinci Marimat membutuhkan modal kurang lebih sebesar 206 juta rupiah dengan payback period yaitu 3 tahun dan diperoleh NPV sebesar 154.770.849 rupiah. Pada tahap awal penjualan akan membayar sebesar Rp100.000 dan dalam setiap pembelian akan dipotong hanya sebesar 5% dari keuntungan yang didapat sebagai biaya layanan. Keuntungan yang didapat bisa mencapai 30% bagi nelayan dengan menjualkan ikan melalui situs web daripada menjual melalui tengkulak. Keuntungan akan terus meningkat seiring dengan pola konsumsi ikan yang meningkat pada masyarakat. Dengan ini, kehadiran Marimat akan dinilai mampu menunjang terwujudnya blue economy di Indonesia.